Kita lanjut kepada pemateri yang kedua. Beliau adalah saudara kita, Hasan Al-Asy'ari dari Lombok. Beliau merupakan perwakilan dari Masjid Salman ITB, Institut Teknologi Bandung. Pernah menjadi partisipan di workshop on topical dark matter 2017 di Malaysia dan mengikuti peserta Asian Youth International Model United Nations di Singapura. Beliau aktif menjadi pelajar bahasa Inggris, kemudian aktif dalam berbagai aktivitas kegiatan di kampus seperti itu. Nah, kalau teman-teman mendengarkan Isaac Newton atau misalkan Robert Boyle atau misalkan tokoh-tokoh saintis Inggris ya, apa yang terbenak dalam pikiran kita? Kita bisa lihat bahwasanya yang kita lihat sains hari ini dihegemoni oleh beberapa tokoh-tokoh yang berasal dari barat semuanya. Mereka adalah tokoh-tokoh yang hidup di tahun 1600-an, 1700-an, 1800-an sehingga timbul pertanyaan yang membekas dalam pikiran saya. Sebelum tahun itu apakah yang orang barat lakukan gitu? Apakah mereka hanya berburu saja atau melakukan aktivitas-aktivitas barbar seperti yang kita lihat di film-film gitu? Nah, jika kita dapat melihat jauh, di sini ada sebuah fenomena yang menarik, sebuah surat yang dikirimkan Newton kepada temannya, Robert Hooke. Dia menulis bahwasanya, if I have seen further, it is by standing on the giant of the shoulder. It is by standing on the shoulder of the giants gitu. Jadi jikalau saya dapat melihat lebih jauh, maka itu adalah lantaran saya berdiri di atas pundak para raksasa. Maksudnya apa? Berarti di tahun sebelum itu ada beberapa fenomena, ada beberapa karya-karya yang menginspirasi para saintis-saintis ini. Nah, salah satunya ialah Al-Ghazali. Al-Ghazali itu membentuk sebuah konsep, membentuk sebuah teori yang mana dia merupakan tokoh di abad 14, yang mana relevan di abad 20, beberapa abad setelahnya. Teori apakah itu? Teori kuantum. Nah, di sini beliau akan menjelaskan bagaimana relevansi kuantum Al-Ghazali sehingga bisa similar atau bisa sama dengan apa yang kita pahami hari ini gitu. Nah, beliau di sini adalah seorang yang sangat fokus, khusyuk, terus kemudian beliau suka mikir keras mungkin ya. Akhirnya membuat semacam hipotesa-hipotesa, membuat semacam rumus-rumus sehingga apa yang akan beliau jelaskan setelah ini sangat kita menarik mencari titik relevansi antara Al-Ghazali dan teori kuantum dalam fisika modern. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa menyampaikan sesuatu dalam forum ini ya. Pertama-tama saya pada malam ini berusaha untuk ya tidak terlalu serius ya. Maksudnya kita santai saja karena bagaimanapun kalau ini tidak dinikmati karena ini akan menjadi apa namanya ya membosankan. Artinya ya kita mungkin akan sulit untuk bisa memahaminya karena teori-teori ini juga sebenarnya dibangun atas dasar apa ya? Ya karena mereka ya melihat alam semesta kemudian ya kayak merenung gitu. Makanya ya Einstein bilang imagination is better than knowledge gitu ya. Kira-kira seperti itulah. Jadi imajinasi itu ya lebih penting ya atau lebih baik gitu daripada ilmu itu sendiri gitu. Nah, di sisi lain mungkin ya bisa benar ya, tapi di sisi lain juga mungkin perlu kita kaji bersama. Namun bagaimanapun saya berusaha untuk lebih santai saja gitu pada malam hari ini. Namun saya juga berharap ada teman-teman bisa fokus lah, ada berusaha untuk memperhatikan agar poin yang bisa disampaikan dapat diterima dengan baik gitu. Jadi topik ini sebenarnya ya cukup menarik karena ini berhubungan dengan bagaimana kita melihat proses yang terjadi di alam semesta ini, bahkan termasuk bagaimana kita melihat peristiwa yang terjadi dalam diri kita sendiri gitu.
atau yang terjadi pada diri kita sendiri. Oke, di sini judulnya konsep kausalitas Al-Ghazali dan fisika kuantum. Kita akan coba lihat apakah ada relevansinya. Ya, kita memang mengakui dan memang tidak bisa memungkiri bahwa ya sains modern yang mungkin banyak teman-teman UGM di sini mempelajarinya gitu. Saya kira ya memberikan memang kemajuan dalam berbagai bidang teknologi ya termasuk teknologi yang kita pakai saat ini. Ya, namun kita tidak bisa memungkiri juga bahwa kita punya problem yang besar dari yang diakibatkan oleh sains modern saat ini. Berbagai kerusakan, berbagai polusi yang mengganggu tentunya setidaknya dari segi ekologi ya mengganggu ya yang akan berdampak kepada tentunya kita sendiri sebagai manusia. Nah, tentu ini seperti ada sebuah paradoks gitu. Di salah satu sisi kita diberikan kemudahan dengan teknologi gitu. Namun di sisi lain kita terancam oleh berbagai potensi kerusakan yang sangat besar gitu dari teknologi itu juga. Nah, kira-kira di mana kita bisa melacak atau kesalahannya di mana gitu. Nah, kita bisa melacak itu dari bagaimana sebenarnya Barat atau masyarakat Barat ya memandang alam ini. Karena bagaimanapun cara kita memandang sesuatu itu akan menentukan cara kita untuk memperlakukan sesuatu itu. Nah, di sini Prof. Latas, kemudian Osman Bakar dan Nasser menyatakan hal yang sama bahwa memang dalam masyarakat Barat alam ini sudah dipandang sebagai sebuah mesin saja yang hal-hal metafisik perlahan-lahan memang dikeluarkan dari diskursus atau penjelasan mengenai alam semesta ini, termasuk nanti ya Tuhan sendiri di sana. Nah, hal senada yang diungkapkan oleh Stephen Hawking ini bahwa ya kita bisa mengganti agama dan hal metafisik dengan hanya teori matematika saja nanti. Of course, tentu saja ini tidak sesuai ya dengan pandangan alam Islam gitu atau pandangan dunia Islam. Nah, bahwa kalau dalam Islam yang jelas kita percaya adanya Tuhan. Bagaimana kita memahami Tuhan? Bagaimana konsep Tuhan itu akan menentukan konsep-konsep yang lain termasuk peristiwa yang terjadi di alam semesta itu. Nah, ini yang akan kita lihat dalam pandangan Al-Ghazali atau konsep Al-Ghazali itu. Nah, dari problematika yang cukup besar yang dimana mungkin kita sudah menganggap bahwa sains modern ini cukup bangunannya cukup kuat. Dari mana sebenarnya kita bisa mulai sebagai seorang Muslim, saintis Muslim kan? Nah, kita bisa mulai dari beberapa hal sebenarnya yang sudah dirumuskan oleh Prof. Latas di sini. Ya salah satunya konsep ini. Kita coba telah konsep. Nah, dalam hal ini kita coba telah ya konsep kausalitas dalam hal ini ya Al-Ghazali tokohnya. Nah, nanti teman-teman yang mungkin jurusannya teknik atau mungkin sains juga gitu bisa pilihlah gitu beberapa atau dari beberapa ini pilih salah satu untuk bisa dikaji yang menariknya di mana, karena memang kita memerlukan banyak orang, kita memerlukan kerja-kerja ya serius dalam hal ini gitu. Nah, coba kita masuk saja langsung ke bagaimana konsep kausalitas Al-Ghazali ini mulai dibentuk. Ya, pertama secara umum Al-Ghazali memandang bahwa realitas itu ada realitas mutlak dan realitas yang kontingen atau realitas yang mungkin yang ya wujudnya itu ya bergantung sama eksistensi atau nanti wujud yang mutlak itu sendiri gitu. Nah, kemudian Al-Ghazali memandang bahwa Tuhan itu punya sifat. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang bahwa Tuhan itu nanti punya sifat. Nah, ini nanti akan berbeda dengan para filsuf. Nah, tapi dalam kaitannya dengan bagaimana Tuhan itu berbuat di alam semesta atau terhadap proses yang terjadi di alam semesta ini, Al-Ghazali merumuskan bahwa Tuhan itu menjadi sebuah pelaku. Nah, dan pelaku itu bagi Al-Ghazali harus punya kehendak dia. Dan dia juga harus punya pilihan bebas. Dan dia tahu apa yang dikehendakinya. Dan dia juga kuasa untuk melakukan apa yang dikehendakinya itu.
Nah, sehingga di sini dalam Tahafut al-Falasifah, ya beliau kalimat pertamanya adalah menyatakan bahwa hubungan antara sebab dan akibat yang biasanya diyakini, ya yang biasanya sebagai hubungan sebab dan akibat, itu harusnya sesuatu yang tidak mesti seperti itu. Sebenarnya keduanya hanya hal yang terpisah sebenarnya. Nah, di sini pada hakikatnya bagi Al-Ghazali, Tuhanlah yang terus-menerus menciptakan dan kemudian ya, menciptakan dan memusnahkan atau memusnahkan dan kemudian menciptakan gitu. Nah, namun Al-Ghazali juga menekankan bahwa di sini ada pola keteraturan yang ketat yang kita kenal dengan sunnatullah, atau di sini Allah punya, dalam berbuat itu Allah punya kebiasaan ternyata bagi Al-Ghazali. Allah punya ketetapan, tidak seacak, ya, tidak acak gitu, tapi Allah punya kebiasaan. Namun memang tidak pasti seperti itu. Nah, ini Al-Ghazali kemudian bisa memberikan contoh di sini, misalkan ini contoh sebenarnya sangat sederhana dan dekat dengan diri kita gitu ya, bahwa ketika kita menemukan atau yang mempertemukan antara si api dengan si kapas, itu kok bisa menghasilkan si apa namanya, atau bisa menjadi abu gitu, si kapas ini menjadi abu. Nah, ini adalah skenario yang biasa kita amati gitu, yang Tuhan atau Tuhan ini biasa lakukan gitu. Tuhan biasa lakukan seperti ini gitu. Pada hakikatnya ini adalah di mana ketika sebenarnya Tuhan pada saat pertemuan antara kapas dengan api, Tuhan memusnahkan si kapas dan menciptakan si abu. Itu biasanya Tuhan melakukan seperti itu. Tapi bisa jadi skenario-nya yang kedua, bisa jadi Tuhan tidak berkehendak, Tuhan tuh tidak mau lah gitu untuk menciptakan apapun, walaupun kita ketemukan si kapas dengan si api. Nah, itu buktinya ya pada saat Nabi Ibrahim ketika dibakar atau ketika bertemu api, badannya ya tidak terjadi apa-apa. Nah, atau misalkan setidaknya ada skenario ketiga, tanpa api pun sebenarnya Tuhan mampu menciptakan sebuah kapas dan memusnahkan si kapas itu dan kemudian menciptakan abu. Ya. Jadi skenario yang pertama ini adalah hanya sebuah kebiasaan Tuhan. Namun kebiasaan Tuhan ini memang yang rigid gitu, sangat tetap, hampir tetap gitu. Sehingga otak kita atau pikiran kita ini seperti memastikan hal itu, padahal hakikatnya sebenarnya itu tidak seperti itu bagi Al-Ghazali. Tapi konstruksi pikiran kita, karena seringnya terjadi saja. Nah, jadi bagi Al-Ghazali ada peluang-peluang lain lah dalam sebuah peristiwa. Nah, oke, coba kita lihat bagaimana dengan teori kuantum, apakah mungkin ada relevansinya atau seperti apa? Ada kesesuaiankah? Di sini ya kita mungkin ada beberapa teman yang ya mungkin yang belum atau apa ada yang mungkin belum pernah mengenal fisika kuantum gitu. Jadi ya kita sederhanakan bahas saja bahwa fisika kuantum ini dia ingin menggambarkan bagaimana fenomena yang terjadi gitu di dunia atomik. Nah, nanti yang kita lihat kan sebenarnya efeknya dalam dunia makroskopik tentunya. Nah, dia ingin dunia-dunia yang sangat kecil memang kita tidak amati ya. Nah, kenapa kuantum? Ya sebenarnya tadi kita berangkat dari problem kita ya, yang membaca masalah itu, bahwa ternyata selain memberikan kuantum ini, selain memberikan kemajuan dalam bidang sains dan teknologi, dia juga sebenarnya membuka ruang bagi diskursus Tuhan. Jadi kita bisa membicarakan Tuhan setidaknya di dalam kuantum daripada teori ya fisika klasik yang sebelum teori kuantum ini tentunya. Nah, ada peluang lah di sini kita membicarakan Tuhan. Nah, ini juga yang misalkan Niels Bohr mengatakan bahwa ada sebuah perubahan paradigma yang besar memang dari teori kuantum ini. Nah, coba sedikit kita masuklah sedikit bermain-main dengan
apa namanya ini ada namanya gelombang, adanya partikel. Nah, saya kurang tahu ya audiensnya seperti apa di sini ya. Cuman ya gelombang tuh ya kira-kira bisa digambarkan seperti inilah. Dia tersebar dalam ruang. Nah, pertemuan awalnya sebenarnya bertemu kuantum ini kan gelombang itu ternyata bisa bersifat partikel ternyata. Dia bisa tumbukan seperti ini. Ya bisa tumbukan itu kayak partikel inilah. Nah, beberapa tahun setelahnya ternyata dirumuskan juga partikel yang tadi bertumbukan ini ternyata punya sifat yang seperti ini saja juga gitu, punya sifat gelombang. Nah, nanti ini yang membuat membuat kita merumuskan sebuah ketidakpastian sebenarnya. Misalkan sifat ya gelombang kita tahu misalkan di sini ada namanya interferensi, difraksi. Jadi bayangkan saja kalau partikel kan kalau dia celahnya ini lebih besar, celahnya ini lebih kecil dari ukuran partikelnya pasti nyangkut, nggak kemana-mana gitu atau cuma mantul doang. Cuman kalau ini kan dia bisa luas lah gitu, bisa fleksibel gitu. Atau dalam keadaan-keadaan tertentu dia akan bisa membentuk suatu pola-pola yang sangat indah sebenarnya di sini. Yang kita bisa lihat. Jadi istilahnya ada kelenturan lah paling tidak yang bisa dipahami secara sederhana di sini. Nah, ini menginspirasi banyak para fisikawan untuk merumuskan berbagai konsep atau berbagai matematik gitu. Matematikanya kayak gimana? Perumusan seperti apa lah supaya dia terjelaskan semuanya itu. Nah, di sini sebenarnya banyak yang menjelaskan ini nanti dengan berbagai poin, istilahnya berbagai titik awal. Permasalahannya beda-beda, cuman yang ingin dijelaskan juga berbagai permasalahan yang ada di kuantum ini, termasuk nanti partikel yang bersifat tadi gelombang itu seperti apa nanti. Nah, dari perumusan ini saya kira di sini ada kan ketidakpastian. Nah, ini ketidakpastian ini ternyata tidak bisa nol gitu. Ya, artinya ya kita wajib mendapat ketidakpastian gitu. Ya, ketidakpastian itu sebuah keniscayaan di sini, Pak. Nah, karena tadi partikel itu tidak partikel misal contohnya adalah elektron misalkan itu tidak lagi sangat rigid, dia udah punya sifat-sifat gelombang yang ya bisa kita bilang dinamis, dan di sini karena dia tidak pernah ketahuan posisinya secara tepat, ya bisa kita bilang bahwa itu sebenarnya dia tidak pernah pindah, dia pernah diam, dia pindah-pindah gitu. Nah, makanya ada ketidakpastian posisi. Nah, di sini kalau lebih jauhnya nanti ada ya tidak pernah tahu kita posisi dan kecepatannya persis. Nah, kemudian semakin kita tahu kecepatannya, semakin tidak tahu posisinya. Padahal dalam dunia kita klasik kan atau dunia mikroskopik kita sendiri itu dua-duanya bisa diketahui secara tepat gitu kan. Kalau dalam mekanika Newton misalkan. Kemudian ya otomatis ada ruang ketidakpastiannya, atau kita bisa hanya mendapatkan sebuah peluang atau probabilitas lah. Nah, kemudian persamaan dan perbedaannya apa? Di sini kita bisa lihat bahwa ya sederhana saja sebenarnya bahwa ada sebuah probabilitas atau probabilistik. Jadi alam ini ada kemungkinan-kemungkinannya. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi Al-Ghazali di sini memandang bahwa kemungkinan ini sebenarnya karena tadi ada Tuhan sebenarnya sebagai penentu yang punya kebiasaan tertentu gitu kan. Nah, sedangkan ketidakpastian bagi para pengembang kuantum ini ya itu hanya merupakan sifat objektif alam. Ini kita bisa lihat bahwa di sini ada metaphysical belief sebenarnya. Nah, lagi-lagi mereka mengafirmasi, selalu berusaha, teori itu dibangun untuk mengafirmasi kepercayaan mereka gitu. Lagi-lagi seperti itu. Namun bagaimanapun kita bisa menyimpulkan bahwa di sini ya setidaknya sampai saat ini ya bahwa teori kuantum ini afirmasi gitu dan mendukung ya pandangan Al-Ghazali setidaknya dari pandangan probabilitasnya gitu. Nah, dari sudut pandang Islamic view atau pandangan Islam, kita bisa mengatakan bahwa ketika kita ternyata penelitian semakin mendalam ini ternyata menghantarkan kita seperti sebuah keniscayaan adanya suatu realitas eksistensi yang mengatur semuanya. Karena semakin kita teliti, semakin kompleks, semakin ada misteri-misteri baru yang
seperti ya tidak ada habisnya gitu kan. Nah, dari sini kita juga dari kajian Al-Ghazali ini sebenarnya kita kami ingin mengatakan bahwa perumusan teori ilmiah itu harusnya bisa dimulai dengan kita mulai dari atau dikaitkan dengan Tuhan, tidak ada pertentangan di sana gitu. Nah, makanya bagi orang yang mengatakan bahwa ketika kita masukkan Tuhan dalam diskursus sains itu menjadi problem atau menjadi menghambat, itu saya kira kita kurang meneliti saja. Nah, dalam hal ini maka yang perlu sebenarnya kita lakukan dalam jangka yang panjang ini, kita ingin bangun komitmen intelektual bersama bagi saintis muslim. Kita harus yakin pada identitas kita gitu. Sebagai seorang muslim, kita punya keyakinan dan itu tidak boleh terhegemoni oleh peradaban barat yang sebenarnya tidak baik-baik saja saat ini. Dan kita punya sumber yang tidak dipunyai oleh barat. Mereka hanya menggunakan rasio dan empiris, tapi kita punya wahyu juga tadi, sehingga banyak hal yang bisa sebenarnya kita gali. Nah, akhirnya di sini saya sebenarnya ingin mengajak teman-teman untuk mungkin bagi yang belum merasakan adanya urgensi dari hal ini, atau mungkin malah ada yang tertarik gitu, ya coba bisa baca teman-teman yang ini untuk lebih jauh nanti supaya bisa merasakan feel bagaimana perkembangan teori kuantum ini ternyata ada kuat relevansinya atau relasinya dengan hal-hal metafisik. Nah, Oke, mungkin itu saja teman-teman. Semoga ada manfaatnya dan bisa diterima dengan baik. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaki Bantul UIN Jakarta, ditujukan kepada Saudara Hasan. Bila sunnatullah itu bersifat pola, maka bagaimana mungkin Al-Ghazali menyatakan bahwa antara sebab dan akibat adalah satu hal yang tidak mesti. Bahkan keduanya terpisah, sedangkan pola sendiri terbentuk atas bangunan sebab dan akibat. Ini beliau akan menjawab, kita akan dengarkan dengan seksama. Oke. Nah, itu sebenarnya tadi kenapa di awal kita menekankan ada realitas mutlak, realitas yang kontingen, gitu. Agar kita di sana memahami ya hakikat kita ini sebenarnya seperti apa. Nah, dan corak dari paham Ahlussunnah wal Jamaah ini kita meyakini bahwa semua yang terjadi, semua peristiwa yang terjadi ini adalah ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain kita menghargai ada yang namanya usaha, misalkan di sini. Nah, dan kaitannya dengan kausalitas, kenapa dia misalkan di sini ada pola, misalkan sunnatullah itu ada pola. Pertama tadi kita udah katakan bahwa Tuhan itu mempunyai kehendak. Dia juga punya pilihan bebas, kuasa, dan mengetahui apa yang dikehendakinya. Nah, itu prinsip yang menjadi bangunan, menjadi fondasi awal di mana nanti Al-Ghazali kemudian merumuskan bagaimana sebuah peristiwa, setiap rangkaian peristiwa itu terjadi gitu. Nah, sehingga karena di sini ketika kita sudah statementnya atau fondasi awalnya itu adalah adanya sebuah pelaku atau ya dalam hal ini Tuhan yang punya beberapa sifat yang saya telah sebutkan tadi, maka otomatis ya realitas, eksistensi atau wujud dari semua hal yang tadi, baik itu api, kemudian kapas dan abu itu bergantung sama Tuhan. Dan eksistensinya ditentukan oleh Tuhan, adanya dia itu ditentukan oleh Tuhan. Itu secara prinsip mendasar dari Al-Ghazali dulu. Nah, namun di sini Al-Ghazali kita lihat juga sekali lagi tidak menafikan adanya ilmu pengetahuan yang bisa digapai oleh manusia dalam batas-batas tertentu. Dan kenapa ada sunnatullah? Sunnatullah ini bisa dilihat juga pengambilan statement ini juga dari Al-Quran sendiri.
di salah satu ayat Al-Quran misalkan, walan tajida li sunnatillahi tabdila misalkan. Dan engkau tidak akan dapatkan bahwa ada ketetapan Allah yang berganti-ganti, yang berubah-ubah gitu di sana. Nah, tapi di sini kita juga harus, tapi kita tadi balik ke esensi atau realitas semua sesuatu tadi. Bagi Al-Ghazali di alam itu memang realitasnya seperti itu, dia bergantung eksistensinya. Nah, kenapa pola itu bisa kita ada? Karena memang Tuhan itu melakukan itu sebagai sebuah kebiasaan dan terus-menerus. Dan itu terpola dalam pikiran kita. Apakah kausalitas itu ada di alam semesta? Artinya di luar yang objek-objek yang kita amati ini. Atau sebenarnya itu di dalam pikiran kita? Nah, ini makanya kenapa orang Barat juga mengkaji. Biasanya God, nature, and mind gitu. Atau di sini consciousness misalkan. Nah, karena mereka memahami bahwa tidak sepenuhnya banyak hal yang tidak ada sebabnya, dan banyak hal juga yang terlalu banyak sebabnya sehingga kita tidak tahu mana yang menjadi sebab utama gitu. Nah, jadi sebenarnya ingin didudukkan bahwa Al-Ghazali ingin mendamaikan sebenarnya antara bagaimana Tuhan itu bisa diamati dalam setiap proses yang terjadi dalam semesta. Sehingga kalau dalam makalah saya tulis salah satu signifikansi dari Al-Ghazali ini bahwa ketika kita meneliti, ketika kita melakukan atau melihat hal-hal sederhana dalam kehidupan kita ini, kita melihat Tuhan. Nah, tapi tentu balik lagi, Tuhan tadi mempunyai kebiasaan, yang atau ketentuan yang memang Allah itu berikan kita pengetahuan. Nah, jadi konstruksi itu sebenarnya ada di pikiran kita. Nah, ini adalah nanti kajian filsafat sebenarnya. Nah, ya mudah-mudahan sebenarnya bisa ditangkap ya, kira-kira seperti itu. Baik, semoga bisa ditangkap oleh penanya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan masih ditujukan kepada Saudara Hasan Al-Asy'ari dari Akhi Erdianto Munandar, UGM. Bagaimana hubungan antara pandangan fisika kuantum bahwa terjadi sesuatu di dunia sebagai fungsi probabilitas dengan pandangan Al-Ghazali bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Tuhan? Apakah bisa dikatakan bahwa kehendak Tuhan adalah fungsi probabilitas? Jika tidak, maka apakah sebenarnya pandangan fisika kuantum dan kausalitas Al-Ghazali dalam memandang ketidakpastian dunia tidak sepenuhnya sama? Saya pun tidak memahami apa soalnya. Akan dijawab oleh Ustadz Hasan Al-Asy'ari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, gini ya, balik lagi, masalah apa hakikat, itu kita bisa mulai dari sana sebenarnya. Nah, di mana apakah nanti fungsi probabilitas ini apakah itu sama ya tadi dengan menandakan Tuhan, kehendak Tuhan seperti itu gitu. Pertama, kita tadi kehendak Tuhan ya tidak ada yang mengintervensi. Kehendak Tuhan tidak ada yang mengintervensi. Kemudian dia juga ya punya pilihan bebas dan dia kuasa melakukan sesuatunya. Itu premis awal yang harus dipahami terlebih dahulu. Sedangkan mengenai fungsi probabilitas yang perlu sebenarnya yang menjadi nanti kajian atau di mana diskursus Tuhan ini bisa masuk pada siapa sebenarnya yang aktualisasi dari berbagai kemungkinan tersebut. Nah, lebih jauh lagi sebenarnya dalam makalah itu juga saya tulis lebih jauh lagi. Di sana ada juga saya tulis bagian kuantum dan Tuhannya, di mana diskursus kuantum dan Tuhan ini memang masuk pada ranah di mana kita punya berbagai probabilitas.
artinya kemungkinan gitu. Namun kenapa kenapa Tuhan misal atau beberapa ya fisikawan ataupun saintis yang masih memegang agamanya yang kuat itu mengatakan bahwa Tuhan itulah yang mengaktualisasikan sesuatu itu. Nah, dalam hal ini tadi kita bisa bilang sunnatullahnya. Sunnatullahnya adalah Tuhan mengaktualisasikan sesuatu yang dapat dipahami ternyata oleh manusia. Artinya terus-menerus hal semacam itu gitu. Nah, dalam kenapa kalau berkaitan dengan fungsi probabilitas, ya di sana nanti muncul apakah coraknya harus sama atau tidak. Tapi probabilitas sesuatu itu ada, itu yang penting sebenarnya. Tapi masalah aktualisasi yaitu tidak itu jelas itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala gitu. Namun pola-pola yang ada dalam semesta ini kira-kira ya seperti ya fungsi probabilitas itu gitu. Nah, ada kemungkinan-kemungkinan yang memang di sisi lain sangat besar probabilitasnya terjadi, di sisi lain sangat kecil. Kayak tadi api bertemu kapas itu probabilitasnya memang besar. Nah, tapi itu kehendak Tuhan. Kemudian ya mungkin itu ya, mungkin sudah saya kira sudah cukup jelas di bagian sininya. Ya, terima kasih.